Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali bersama-sama di tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala wa adamu naf'a bi ulumihi wa bi ulumina fid darain. Amin. Tema kita untuk pagi hari ini adalah tentang pembagian air yang terakhir, yaitu yang ketiga. Yang ketiga, air najis. Ya. Jadi air dari 7 sumber air itu dibagi 3. Air suci mensucikan. Yang kedua, air suci. Air yang pertama air suci dan mensucikan yang lain. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, ya, mustamal. Nah, yang ketiga adalah air najis. As-salisu al-ma'un najisu awil mutanajjisu. Air najis atau air yang kena najis. Apa bedanya? Kalau najis memang murni najis, ya, air kencing itu najis tuh. Air yang murni najis, mau difilter bagaimanapun 10 tahun ke depan misalnya ada alat canggih untuk menyaring air. Jadi air-air yang ada di kloset itu, di tampungan itu difilter, sampai bersih, baunya, warnanya, rasanya persis seperti air mineral misalnya. Apakah status air tersebut berubah menjadi air tahir mutahhir, air suci mensucikan? Tidak. Sekarang sudah ada yang seperti itu di Saudi sekarang digunakan, tapi mereka hanya menggunakan air tersebut untuk menyiram tanaman aja, ya, jadi nggak dikonsumsi. Karena yang pertama jelas, masa najis dikonsumsi, air kencing dikonsumsi, nggak mungkin. Sehingga penggunaannya hanya kepada tanaman saja. Ya, jadi splitting mereka difilter, setelah difilter sampai tinjanya atau kotorannya sudah tersaring, terpisah dengan air itu diproses kembali sehingga bau pesing nggak ada, bau kotoran juga nggak ada, tinggal airnya boleh sesuai minum ini. Cuma mereka tetap nggak mengkonsumsi karena memang nggak bisa dikonsumsi. Kedua, dari hukum fikih pun tetap air itu najis, cuma digunakan untuk menyiram tanaman saja. Yang tanaman tidak masalah, ya. Nyiram tanaman di pinggir jalan kan, atau di halaman kan, nah, itu. Karena memang status airnya itu tidak suci. Beda kalau pembahasan kemarin kita ada sempat kita beritahukan, memang air yang kemarin yang keruh campur dengan daun sehingga warnanya ke kuning-kuningan, kecoklatan, ya. Memang dari segi fikihnya dia suci mensucikan, tapi dari segi kesehatan, ya, dipandang dari segi kesehatan kita harus tanyakan terlebih dahulu. Kata beliau kemarin itu dikonsumsi memang tidak layak. Pertama, pH-nya sangat rendah sekali. Yang kedua, bakterinya, zat besinya terutama. Sebenarnya kalau ditangkap itu bersilang kayak warna kayak zat besi lah. Memang nggak layak dikonsumsi. Jadi harus ditanyakan kepada ahlinya dulu layak atau tidaknya dikonsumsi. Kalau tidak layak maka tidak boleh karena mengganggu terhadap
termasuk kategori air suci mensucikan. Nah, sehingga ditanyakan ya, tanyakan kalau mengkonsumsi, tanyakan kepada kesehatan. Kalau memang membahayakan betul, baru ada vonis dari fikih. Sama dengan orang yang bertayamum. Orang bertayamum kada serta merta ditakuni kepada tuan guru, ya, ada ustaz kayak Pak, ini cacar, boleh kada bertayamum? Nah, tanyakan dulu kepada dokter, kepada kesehatan, apakah ini memperlambat kesembuhannya atau menambah penyakitnya. Tanyakan kepada pakarnya. Kalau pakar kesehatan sudah memberitahukan bahwasanya ini akan menyebabkan bertambahnya cacarnya atau memperlambat sembuhnya, boleh bertayamum. Tapi kalau dokter bilang ada paparan banyak, yang penting bersih aja apa saja. Jadi dari hukum fikih lain lagi hukumnya, boleh aja apa tidak boleh bertayamum. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang air najis. Air najis atau mutanajis. Kalau najis jelas itu murni najis. Mutanajis air yang terkena najis. Airnya asalnya suci mensucikan. Ada najis yang masuk ke sana, airnya mutanajis intinya. Ya. Wa huwa alladhi najusalihu in najasati fihi. Air mutanajis itu air yang menjadi najis dengan sebab terkena najis. Halatuhu in najasati fil ma'i, keadaan terkena jatuhnya najis ke dalam air. Air itu suci mensucikan, masuk najis. Bagaimana status air tersebut? Yang pertama, idza kana al-ma'u qalilan, ay duna qullataini. Kalau airnya itu sedikit, bahasa fikih kalau disebut sedikit itu kurang dari 2 kulah. Kurang dari dua kulah ya. Nah, itu sedikit. Kalau banyak itu berarti lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Ya, ulama sebutkan, kalau beliau di sini berpendapat 217 liter ya, kurang lebih takriban ya. Jadi kurang lebih 217 liter itu baru dianggap 2 kulah. Kalau kurang daripada itu ya kurangnya banyak sih. 216 masih dianggap 2 bulan, kurang dikit. Nah, tapi kalau 200 liter, 17 liter kurangnya, nah ini belum sampai lagi 2 bulan. Kayak drum gitu loh. Untuk isi minyak atau ini kan aspalnya. 200 liter ada. Nah, 200 liter nggak nyampe. Seandainya itu masuk najis bagaimana? Itu pertanyaannya. Kalau tong kita, kolam mandi kita, kalau seandainya ada najis masuk ke sana, bagaimana hukumnya? Masalah pendapat. Idza kana ma'u qalilan dunal qullatayn. Kalau airnya itu sedikit, berarti kurang 2 kulah. Kurang daripada 217 liter. Hukumnya bagaimana? Yatanajjasu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Maka akan menjadi najis air tersebut secara mutlak ya. Dengan semata-mata jatuhnya najis ke dalam air tersebut, wa illam yataghayyar, walaupun airnya enggak berubah. Tai cacak yang kecil tuh masuk ke drum atau ke kolam kita yang kurang daripada 2 kolam itu jadi najis. Makanya kita kalau mampir di rest area, di langgar atau di masjid kan kadang-kadang WC-nya itu ada kolam kecil atau kolam kecil gitu. Kalau kolam kan nggak bertutup. Kalau ember yang bertutup masih mending. Ya paling kada sampai sehasta, selebar ini, tinggi paling sejengkal misalnya. Nah, biar kalau mau beristijah di sana, buang air kecil, buang air besar, terus mau istijah, mau cebok sana, pastikan airnya bersih atau enggak. Kalau ragu-ragu, pastikan airnya ngalir. Nah, air ngalir, mending kita langsung ambil airnya di keran itu, di aliran keran tersebut. Pasti, insya Allah. Kalau di sana takut ada yang kencing dia berdiri kan, pergi ke sana najisnya, atau dari cecak kan misalnya. Nah, kita nggak sadar. Lebih yakinnya langsung saja kita pakai ke
air yang langsung keluar dari keran tersebut. Ini kalau kolam itu kecil bukan, ya, kolamnya kecil. Sebab apa? Sebab ukuran untuk bikin kolam 2 kolam itu 60 cm, 60 cm atau 45, 1 hasta seperempat. Jadi sehasta lebar, sehasta panjang, sehasta 1 hasta segini, ya, sekitar 45 ya, 45 atau 50-an cm misalnya, panjang, tinggi, dalam. Nah itu udah pas. Cuma itu pun kalau airnya penuh, yang lebih nyaman itu 80 kali 80 dalam 80. Nah itu insya Allah lah, orang-orang dikit masih lebih daripada 217 liter. Oh, gede lagi, semeter segini, 4 dalam semeter saja. Nah itu kalau mandi sekalipun insya Allah itu kalau terpercik ke dalam kolam tersebut, airnya masih insya Allah masih suci disucikan, karena biasanya tidak akan merubah air kalau hanya percikan sabun saja. Ini pembahasan kita kalau kena najis, ya, kena najis, berubah tidak berubah air dalam wadah tadi yang isinya airnya kurang dari 2 gula akan dianggap najis, ya. Jadi nggak bisa dipakai. Nah, nggak bisa dipakai. Repot gitu. Ya. Jadi jangan sembarang. Sayang airnya, sayang gimana? Udah hukum bikinnya segitu, najis. Ya, kecuali misalnya kolamnya gede, misalnya airnya memang sedikit, terus kita cecak di sana, berarti kan bukan najis. Nah, terus supaya jadi suci gimana? Ya bisa kita tambahi, ya, di pit airnya kita tambahi lagi, kita tambah sampai jadi 2 gula, sampai 217 liter. Lihat warnanya nggak ada yang berubah, sudah normal aja, rasanya juga normal, walaupun cacat masih ada di bawah tuh ya. Nah, kemudian baunya juga nggak ada, maka itu menjadi suci. Itu caranya, nanti sebutkan cara untuk mensucikan air mutan najis bagaimana, bisa dengan ditambahi debit airnya. Nah, itu masalah pertama. Bajunya sedikit masuk najis, secara otomatis dianggap mutan najis bajunya, nggak bisa dipakai. Istinja nggak bisa, ya, wudhu nggak bisa, mandi wajib nggak bisa, walaupun airnya nggak berubah, walaupun airnya tidak berubah. Masalah yang kedua, idza kana katsiran kullataini fa aktsar. Kalau airnya itu banyak di sini adalah 2 gula atau lebih, 217 liter atau lebih, ya, atau lebih. Ada misalnya tong kita yang isi 250 yang warna biru itu misalnya, atau 300 liter. Nah, itu bagaimana kalau ada masuk najis ke sana? Fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyara yasira. Maka status air tersebut tidak akan menjadi mutan najis kecuali ada berubah daripada salah satu 3 sifatnya. Warnanya ada nggak berubah? Nah, warna kotoran apa atau najis apa masih berubah warna, kecuali kotoran yang kuning misalnya, itu banyak banget ya, sedikit aja. Kemudian rasanya, ada nggak rasanya berubah? Bina pahit-pahit ya misalnya, atau baunya. Baunya, kolam kita dikencingi oleh kucing misalnya, kencing kucing kan bau tuh. Dilihat air kan, jadi airnya banyak, berarti 2 gula lebih. 2 gula atau lebih, terus ada masuk najis. Bagaimana? Harus dilihat berubah atau tidak. Kalau tidak berubah baunya, warnanya, ya, kemudian rasanya, maka air itu tidak najis. Tapi kalau berubah salah satunya, berarti air itu mutan najis, tidak bisa dipakai.
walau taghayyuran yasiran, walaupun walaupun berubahnya itu sedikit aja, dikitnya pindah lain bau nih, tetap itu mutanajis. Dan ini dua pembahasan ini adalah kalau najisnya itu masuk kepada air mutlak, air suci mensucikan, bukan lawan kuah atau air minuman yang manis kan, misalnya itu biar satu tandun yang 600 liter masuk tahi burung lagi kerja bakti bersihin masjid, misalnya panitia jadikan air dalam tong 600 liter, tongnya kadang tutup, bikin sirup sana 50 botol marjan misalnya, gula 10 kilo sana atau 20 kilo. Setelah dibikin air minum tersebut ternyata burung terbang berak dia jatuh ke air tadi, itu biar lebih 2 bulan tetap mutanajis. Kenapa? Sebab dia sudah berubah dengan marjan tadi. Jadi pembahasan kita di sini adalah air suci mensucikan. Kalau masuk najis, bagaimana statusnya? Kalau airnya kurang 2 bulan, mutanajis. Kalau airnya banyak, maka dilihat. Kalau berubah, mutanajis. Kalau tidak berubah, berarti tetap suci mensucikan. Kalau saya bikin pas haulan kan misalnya bikin sop satu kuali gede gitu, nah kualinya muat 300 liter misalnya bikin sopnya, sop daging. Bagaimana kalau ada tahi cecak atau ayam itu behiranya semuanya menjadi mutanajis, nggak bisa dipakai, wajib dituang, dibuang. Kenapa disucikan tadi? Tidak bisa disucikan. Itu kalau untuk minuman manis untuk apa yang berbuah, sayur kita berbuah. Jadi pembahasan kita ingat di sini adalah air yang suci mensucikan, kemasukan najis, itu pembahasan kita. Bukan kuah kalau kuah itu tidak ada khilaf, tidak ada rincian hukum, secara otomatis itu menjadi mutanajis. Jadi nggak ada pertanyaan lagi, kamu ngolah buah banyak benarnya, 300 liter sekian 1000 orang, masukkan tahi cecak ya Pak Ustaz, hukumnya bagaimana? Hukumnya dibuang, kuahnya wajib dibuang. Kenapa wajib dibuang? Karena boleh dikonsumsi. Kita nggak boleh mengkonsumsi yang najis, kecuali dalam kondisi darurat. Itu nggak boleh. Bahkan dalam hal kita ingin cebok saja, misalnya buang air kecil, buang air besar, terus kita istinja, tanpa kondisi darurat, nggak boleh kita memakai air yang mutanajis tadi, karena mencemuri badan kita dengan najis hukumnya haram tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam syariat kita. Wal kullatani lughatan al-jarratani al-'azimatani. Dua kullah menurut bahasa itu ada dua wadah menggedek yang bisa menampung untuk air, Wa syar'an menurut syara' ma wasnuhu 500 ridin baghdadiyyin. Menurut syara' dua kullah itu adalah ukuran 500 ritel Baghdad. Kita nggak tahu ukuran Baghdad di Irak sana, 500 ritel, bukan liter ritlun, ritel. Au khamsumi'atin wa khamsun wa sittuna ritlan tarimiyan, atau 565 ritel tarim dari Yaman. Jadi ritel itu ada satuan daripada takaran yang digunakan oleh orang Baghdad, Irak, ataupun orang Tarim dari Yaman sana. Nah kita nggak bisa, jadi harus ada percobaan yang harus kita coba, Wabil maqayisil hadisati, dan dengan ukuran modern sekarang kata beliau, mi'atani wa sab'ata asyara litran takriban, yaitu 217 liter kurang lebih.
sama lagi, beliau sebutkan dalam tangga ibadah itu 216 liter, ya kurang lebih gitulah, 217, 216 itu ukuran kurang lebihnya 20 untuk kita. Jadi hitung aja 217, 216 kurang lebih segitu ya. Wa huwa ma yusawi 'asharatan kadin, dan 217 liter ini itu ukuran yang menyamai 10 tangkat. Itu nama ukuran, nama takaran juga ya. Takarannya kita nggak tahu seperti itu. Nah, kemudian masail fil ma'il mutanajjis, ada beberapa masalah tentang air yang kena najis. Yang pertama, idza kana al-ma'u katsiran, kalau airnya banyak. Ada kita punya wadah yang bisa menampung air 250 liter misalnya, berarti airnya banyak. Wa waqa'at fihi najasatun, kemudian jatuh najis, ada kena najisnya. Walakin syakakna hal taghayyara am la, hal tajuzu taharatu fihi, hal tajuzu taharatu bihi. Tapi kita ragu-ragu apakah airnya itu berubah atau tidak. Kita punya wadah kolam misalnya depan rumah, airnya suci disucikan, terus ada kucing kencing sana, kucingnya kencing. Setelah dia kencing, kita perhatikan airnya ini, ragu-ragu kita, asa berubah sahaja deh. Kita ragu-ragu, wasyakakna hal taghayyara amna, apakah airnya berubah atau tidak. Pertanyaannya, hal yajuzu taharat wa hal tajuzu taharat bihi, boleh enggak kita bersuci menggunakan air yang dikencingi oleh kucing tadi, yang kita ragu-ragu. Nah, karena apa? Tidak terlalu ketara nih perubahannya, baunya itu misalnya. Nah, jawabannya tajuzu taharat bihi, boleh bersuci dengan air tersebut. Yang kita ragu-ragu tadi, ragu-ragu air tadi itu berubah atau tidak. Kita memang yakin di kambingnya kucing, cuma ragu-ragu apakah berubah atau tidak. Sama syarat mutanajjis harus ada perubahan ya. Ini untuk airnya banyak ya, air banyak tadi. Kaidahnya di andal asla bihi taharatu, karena hukum asal terhadap air tersebut adalah suci ya. Nah, sama juga kita punya kolam di kamar mandi gede, ukuran semeter kali semeter misalnya. Nah, masuk itu tai cecak tainya juga banyak, 3 puting. Nah, cuma berubah ada. Nah, kalau ragu-ragu, kata beliau, boleh masih kita bersuci. Ada bersuci di sana boleh kita gunakan untuk mandi suci, untuk berwudu, untuk istinja, nah, boleh semuanya. Ini kalau airnya banyak tadi ya, airnya banyak. Masalah yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara, apabila airnya itu banyak, nanti 20 tadi kita punya kolam gede, airnya banyak, wa taghayyara, kemudian berubah. Nah, misalnya kolam tadi masuk najis, tai burung kan, cecak kan misalnya, nah, berubah. Tidak bau, atau rasanya pahit, pahit, tidak berubah, hanya berubah disebabkan najis tersebut. Walakin syakakna, tapi kita ragu-ragu nih, halil taghayyuru bi zahirin am bi najisin, apa hukumnya? Tapi kita ragu-ragu. Jadi masalahnya bukan yang jatuh ini najis. Air dalam kolam 1 meter kali 1 meter, airnya banyak, kemudian berubah, bila bau masam, bau ini misalnya. Tapi ragu-ragu, ini yang membuat bau masam ini apakah daripada najis atau tidak? Kita ragu-ragu, berubahnya ini apakah daripada benda yang suci atau benda yang najis. Fama hukum, bagaimana hukumnya? Ini kita tidak memastikan ya, najiskah nang gugur ini yang membuat berubah banyak atau kada najis ya. Fama hukum, bagaimana hukumnya?
nahkumu bi taharatihi, kita hukumkan air tersebut dengan suci, tetap dianggap suci, ya. Kenapa? Bi annal asla fil ma'i at-taharatu, karena hukum asal terhadap air tersebut adalah suci. Nah, ini masalah kedua, ya. Kemudian masalah yang ketiga lagi, banyak masalah. Idza kana al-ma'u katsiran, apabila airnya itu banyak, ya. Ini contoh itu tadi, air dalam kolam kita yang 1 meter kali 1 meter. Wa taghayyara bi najisi, kemudian airnya berubah dengan najis, ya, berubah, entah kayak burung kah misalnya berak sana, kucing kah kencing sana, pokoknya berubah, dan berubahnya itu sebabnya adalah najis. Oke. Summa ba'da fatratin, kemudian beberapa waktu, syakakna, kita ragu-ragu, hal zadat taghayyur amla, apakah hilang perubahannya itu atau tidak, ya. Kita sebelum berangkat mau musafir nih, di kolam kita ini yang airnya banyak, dikencing kucing, pas kita perhatikan bau pesing. Nah, airnya itu bau pesing kan, karena kita mau buru-buru musafir, kita nggak sempat mengurasnya, kita tinggalkan. Semua pada fatratin syakakna, setelah beberapa waktu, seminggu kita musafir, pulang ke rumah, pulang ke rumah, kita yakin kemarin itu kami kucing di kolam, tapi nggak sempat menguras. Setelah ke kamar mandi, ragu-ragu, kayaknya asap berbau kan, diciumkan tapi berbau juga, ragu-ragu. Hal zadat taghayyur amla, apakah berubahnya itu hilang atau tidak? Ragu-ragu kita deh. Nah, sebab apa? Tadi yang lawas semingguan. Nah, sebab air yang mutanajis bisa menjadi suci dalam dua keadaan. Bisa hilang perubahan itu dengan sendirinya atau dengan ditambahi air. Kalau ini keadaannya adalah airnya ini kayak hilang berubahnya itu, cuma kita ragu-ragu, ya, ini sudah hilang, ada bau pesingnya atau kada. Nah, ragu-ragu, fa'al hukum, bagaimana hukumnya, ya. Maka kata beliau, nahkumu binajasatihi, kita hukumkan air itu dengan najis, jadi mutanajis. Kenapa? Alasannya, taklilnya, ya, ilah atau alasan bahwasanya air itu mutanajis. Kenapa? Li'anna tahaqqaqna najasata, karena kita sudah memastikan terkena najisnya dari awal. Dari awal kita udah tahu, udah yakin memang kucing kami di sana. Cuma pas kita beli seminggu kita tinggalkan, ragu-ragu berubah atau kada. Hukum asal, ya, al aslu berarti an najasatu, berarti hukum asal dia adalah najis, karena kita pastikan yang seperti itu. Nah, ini di antara beberapa masalah tentang air yang terkena najis, ya, air yang terkena najis. Kemudian al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i, ada najis-najis yang dimaafkan di dalam air, ya. Yu'fa fil ma'i wal ma'i'i anil najasati allati la yudrikuha at-tarfu, ay al-basar al-mu'tadil, dimaafkan terhadap air berarti air suci mensucikan, wal ma'i'i, dan benda cair. Benda cair berarti kayak oli, minyak, apalagi ya, minuman manis, kopi, teh, itu ma'i'un bahasa Arabnya. Jadi yang terbeda, disebut ma'un air, berarti air yang tidak ada campuran, air murni, air putih. Tapi kalau disebut ma'i', benda cair, minyak misalnya, ya. Kemudian ya, minum-minuman kopi, teh dan sebagainya. Anil najasati allati la yudrikuha tarfu, dimaafkan daripada najis yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata normal, harus benar najisnya. Wal maitati allati la dama laha sa'ilun, dan bangkai yang tidak ada darah yang mengalir, ya, kayak semut misalnya.
kayak semut masuk ke air teh kita atau air putih kita ini misalnya, ya, itu nanti dimaafkan, ya, itu pembahasan kita untuk minggu akan datang insyaallah, ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan itu ditulis saja, ya, kita sharing apa ilmu pengetahuan mungkin ada yang bisa kita kongsikan tentang masalah-masalah, sebab waktu kita terbatas. Nah, jadi kalau ada saling menanya, kita juga membuka wawasan masing-masing. Mungkin juga penyampaian ada yang salah bisa dikritisi atau sebagainya, supaya kita ada keterbukaan, ya, bukan tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.